Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Rabu 8 Januari 2025. Saat di berita, Bulog Cabang Labuan Bajo pastikan stok beras untuk alokasi akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 dalam kondisi aman. BPBD Lembata himbau masyarakat Lembata untuk tetap waspada potensi bencana hidrometeorologi. Bersama saya Rizwan Subi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, Bulog Cabang Labuan Bajo pastikan stok beras untuk alokasi akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 dalam kondisi aman. Laporan Epi Wahab. Bulog Cabang Labuan Bajo memastikan stok beras di akhir tahun hingga awal tahun 2025 dipastikan aman untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulog Cabang Labuan Bajo memiliki stok beras sebanyak 1.800 ton, gula pasir sebanyak 57 ton, dan minyak goreng sebanyak 17.000 liter. Stok ini yang ada dialokasikan bukan hanya untuk akhir tahun 2024, tetapi juga untuk alokasi awal tahun 2025. Hal ini dikatakan langsung pimpinan cabang Bulog Labuan Bajo Nur Fuad kepada media. Stok akhir tahun sangat aman sekali. Untuk cabang Labuan Bajo ini kita menguasai stok 1.800 ton beras dan stok gula pasir ada kurang lebih 57 ton, minyak ada 17.000 liter. Artinya stok di akhir tahun ini sangat aman. Ini stok akhir tahun tapi peruntukannya untuk awal tahun. Aman, ini stok sangat aman sekali. Bulog sendiri juga telah melakukan pemberian bantuan pangan sebanyak 428,50 ton bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP di tahap terakhir, yakni pada bulan Agustus, Oktober hingga Desember 2024 kepada 42.805 penerima bantuan pangan. Pemberian bantuan ini juga diharapkan dapat menekan kenaikan harga beras di lapangan, terutama menjelang akhir tahun hingga memasuki awal tahun 2025. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata menghimbau masyarakat Lembata untuk tetap waspada bencana hidrometeorologi. Laporan Lady Badin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata, Yohanes Gregorius Solangdemo, menghimbau masyarakat Lembata untuk tetap mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Menurutnya, musim penghujan yang sedang berlangsung saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor yang masih mengancam sejumlah wilayah di Kabupaten Lembata. Kan mulai memasuki awal bulan yang diprediksi oleh BMKG itu mengenai curah hujan yang intensitasnya tinggi, sangat tinggi bahkan di bulan Januari, dan ini baru awal bulan. Jadi ada kemungkinan pada minggu-minggu ke depan kita akan mengalami curah hujan yang tinggi. Pihak BPBD Lembata meminta agar masyarakat segera mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, seperti memastikan saluran air tetap bersih dan juga memeriksa kondisi bangunan yang rentan terhadap longsoran tanah. Ya, untuk update informasi terus yang dikeluarkan oleh BPBD atau langsung ke BMKG. Terus kalau curah hujannya sudah lebih dari 1 jam itu sudah harus mengevakuasikan diri dan keluarga apabila rumahnya berada di daerah yang berisiko, entah itu miring yang berakibat longsor, banjir, dan lain-lain. Juga ada pohon yang sekitar rumah yang tidak terlalu kuat yang harus ditandung. Yohanes Gregorius Solangdemo juga meminta masyarakat agar tidak panik dan segera melaporkan jika terjadi tanda-tanda bahaya di sekitar tempat tinggalnya. BPBD Lembata akan terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi. RRI ND, Lady Badin melaporkan.
Pengurus baru Pemuda Katolik Komisariat Cabang ND periode 2024-2027 pada Rabu 7 Januari 2025 resmi dilantik oleh Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD. Laporan Rovinus Pula. Pelantikan pengurus baru Pemuda Katolik Komisariat Cabang ND dilakukan oleh Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD di Gereja Kuasi Santo Donatus Buanawa. Ketua Kareteker Pemuda Katolik Komisariat Cabang ND Octavianus Muhammasi dalam konferensi pers mengatakan bahwa pelantikan pengurus yang baru tersebut merupakan hasil dari musyawarah Komisariat Cabang yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ia menjelaskan dalam musyawarah dirinya terpilih menjadi Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang ND dan menjadi formatur untuk membantu kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi Pemuda Katolik tersebut. Namun sebelum pelantikan dirinya diundang untuk mengikuti Kongres PK di Palangkaraya. Fian Muhammasi yang juga anggota DPRD Provinsi NTT mengatakan bahwa sebelum acara pelantikan pihaknya bersama panitia telah melaksanakan sejumlah kegiatan yakni pengobatan gratis bagi umat di Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2025. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2025 para pengurus yang baru melakukan kegiatan rekoleksi dan 7 Januari 2025 dilakukan pelantikan yang didahului dengan misa peruntusan dipimpin Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD. Proses Muskomcap, Musyawarah Komisariat Cabang yang sudah diselenggarakan beberapa waktu lalu juga di tempat ini. Dan perlu diketahui kami terpilih sebagai ketua juga sekaligus formatur yang membentuk kepengurusan Pemuda Katolik. Sebelum dilantik, kami diundang untuk mengikuti kongres yang diselenggarakan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kegiatan pelantikan akan didahului dengan misa perutusan. Di dalam misa perutusan itu langsung dilaksanakan pelantikan oleh Yang Mulia Uskup Agung ND. Fian menambahkan setelah dilantik sebagai pengurus baru Pemuda Katolik Cabang ND akan melakukan kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat yang berkekurangan khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, jompo dan kaum disabilitas. Sementara Ketua Panitia Kegiatan Yani Kota mengatakan bahwa dalam pelantikan tersebut panitia telah mengeluarkan undangan sebanyak 300 orang untuk umat yang ada di 8 paroki dalam kota ND. Menyampaikan kegiatan kita ini dari tanggal 5, tanggal 6 dan puncaknya di tanggal 7. Kalau kemarin tanggal 5 itu pengobatan gratis yang dihadiri umat yang ada di stasiun Buanawa, kurang lebih sekitar 200-an orang. Sesudah itu hari ini diikuti dengan rekoleksi yang dihadiri oleh pengurus. Sedangkan untuk undangan kami keluarkan sebanyak 300 undangan, yaitu dari OMK yang ada di 4 ke 8 paroki yang di dalam kota. Kemudian disabilitas, orang jompo, ibu hamil dan ibu menyusui dan anak-anak kami. Sebagai informasi, pengurus baru Pemuda Katolik Komisariat Cabang ND periode 2024-2027, Ketua Octavianus Muhammasi, Wakil Ketua Heribertus Gani, dan Sekretaris Vincentius Sanggu. RRI ND Rovinus Pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Butuh kerjasama lintas sektoral baik pusat, provinsi, dan daerah dalam mengatasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan. Kita masih masuk 3 besar, miskin ekstrim dan stunting nasional. Masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat yang menginginkan agar upaya penanganan harus berjalan cepat dan tepat. PJ Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengatakan banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah termasuk masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT.
Hal ini dibutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antar instansi dan lembaga lainnya untuk mengatasi masalah secara cepat dan tepat sesuai arahan dan keinginan Presiden. Menurut PJ Gubernur, banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tetapi hasilnya tidak maksimal karena belum bersinergi. Menurut PJ Gubernur, perlu koordinasi lintas sektoral yang solid dalam upaya penanganannya. Banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi hasilnya tidak terlalu maksimal karena kita belum bersinergi dan berkolaborasi. Saatnya sekarang kita bersinergi dan berkolaborasi. Kita masih memiliki persoalan stunting, miskin, dan miskin ekstrim yang jumlahnya cukup besar, prosentasenya cukup besar. Kita masih masuk 3 besar, miskin ekstrim dan stunting nasional, dan artinya itu buruk. PJ Gubernur NTT juga menyampaikan berbagai upaya untuk mengatasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT butuh kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mensukseskan program makan siang bergizi yang sudah dilaunching pemerintah awal Januari 2025. Melalui kerja bersama lintas sektoral ini, pemerintah Provinsi NTT menargetkan penurunan stunting pada tahun 2025 mencapai 4,8%. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, jumlah pengunjung ke situs rumah pengasingan Bung Karno di Kabupaten Ende mengalami lonjakan yang signifikan. Laporan Suimam. Juru kunci Rumah Pengasingan Bung Karno, Safrudin, Selasa 7 Januari 2025 mengatakan bahwa sekitar 500-an orang berdatangan untuk melihat langsung situs bersejarah yang menjadi saksi perjalanan hidup Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Jumlah pengunjung sangat pesat selama periode Nataru ini, sama seperti hari-hari sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru. Dijelaskan, pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan, termasuk wisatawan asing, domestik, dan lokal. Ini menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap situs yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Menyambut Natal dan Tahun Baru sekitar 500-an ke atas ya pengunjungnya. Dari kalangan wisatawan asing dan wisatawan domestik dan wisatawan lokal seperti itu. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung, pihak pengelola berharap dapat terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan di situs Rumah Pengasingan Bung Karno. Diharapkan situs ini tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga sebagai pusat edukasi sejarah yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Riza Quraini, yang berasal dari Sidoarjo menuturkan, ini pertama kali dirinya datang ke Kabupaten Ende, Flores NTT, dan mengunjungi situs Rumah Pengasingan Bung Karno. Dengan kunjungan ke situs ini, banyak ilmu dan pengetahuan yang didapat tentang sejarah perjuangan Bung Karno bersama istrinya selama diasingkan di kota Ende. Dengan datang ke sini, saya mendapat banyak ilmu dan mendapat banyak pengetahuan tentang seperti ini nih, ternyata kamarnya Bapak Bung Karno dan istrinya seperti ini, piringnya seperti itu. Jadi sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat sekitar. Ditambahkan, pentingnya situs ini sebagai tempat edukasi tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga mahasiswa. Berita terakhir, Badan Pengurus Cabang Akuatik Indonesia Kabupaten Ende masa bakti 2024-2028 lakukan persiapan pengukuhan dan pengesahan melalui SK kepengurusan secara administratif. Laporan Nikolaus Makumeli. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin 6 Januari 2025 bertempat di Sekretariat Cabang Pengurus Akuatik Indonesia Kabupaten Ende. Adapun susunan kepengurusan inti Akuatik Indonesia Kabupaten Ende yang ditetapkan di Kupang tertanggal 15 Juli 2024 dengan SK nomor 11 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia Nusa Tenggara Timur, Bobi T. Pitobi MPA, dengan susunan kepengurusan inti sebagai berikut. Ketua Umum Stefanus Agus Sarjana Hukum, Ketua Harian Benediktus Ndolu S.Sos, Sekretaris Veronica Miana Raja STMT, Wakil Sekretaris Marianus Sero Monggo ST, Bendahara Dr. Hewan Agnes Skolastika Lenggawange, Wakil Bendahara Marta Pati Eshud. Ketua Umum Pengurus Cabang Akuatik Indonesia Kabupaten Ende, Stefanus Agus Sarjana Hukum mengharapkan kepada pengurus yang telah dipercayakan untuk serius dalam mengemban tugas guna mendorong terciptanya atlet-atlet renang berprestasi Kabupaten Ende ke depannya
dengan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk pembinaan cabang olahraga renang di Kabupaten Ende. Di atas pundak kita sekalian ini untuk kita bertanggung jawab penuh terhadap pola pembinaan dan pengaman olahraga cabur akuatik ini di Kabupaten Ende. Oleh sebab itu, tentu saja ini merupakan sebuah kegembiraan buat kita, tapi sekaligus merupakan sebuah tantangan yang perlu kita sikap secara arif dan bijaksana. Kita jangan berpikir untuk diri kita saja, tetapi kita harus berpikir bagaimana anak-anak kita Kabupaten Ende untuk bisa berprestasi melalui cabang olahraga akuatik ini. Pada kesempatan tersebut, ia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak untuk membentuk klub-klub renang di bawah wadah akuatik Indonesia Kabupaten Ende. Dirinya juga menegaskan bahwa dengan kepengurusan yang resmi dan sah menurut aturan, klub-klub yang bernaung di bawah wadah kepengurusan tersebut dapat mengikuti event-event nasional. Dijelaskan bahwa salah satu program utama yang akan dilaksanakan ke depan yakni diklat sertifikasi pelatih dan wasit untuk menyikapi kekurangan pelatih dan wasit yang memiliki lisens di Kabupaten Ende. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelatih dan wasit, kita memiliki program yakni untuk melakukan diklat sertifikasi pelatih dan wasit. Itu kita memiliki program itu. Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan yang akan dihadapi tahun 2026 yang akan datang yakni digelarnya event besar Prof agenda 4 tahunan dan selain itu juga pelaksanaan PON tahun 2028 di mana NTT menjadi salah satunya tuan rumah pelaksana dan venue cabur renang berada di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, Stefanus mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Ende melalui dinas serta stakeholder terkait dalam memajukan cabur renang di Kabupaten Ende dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung. Adapun prestasi yang pernah diraih cabur renang Kabupaten Ende pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022 lalu, yakni perolehan 18 medali dengan rincian 2 medali emas, 6 medali perak, serta 10 medali perunggu. Kepengurusan cabang akuatik Indonesia Kabupaten Ende masa bakti 2024-2028 sesuai rencana akan dikukuhkan secara hukum oleh pengurus Provinsi Akuatik Indonesia Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Dapatkan beragam informasi lainnya melalui laman resmi kami di rri.co.id dan ikuti terus Florata pagi ini. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.